Halo Bu Lis, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Bu. Baik, Bu. Wow, bagaimana kegiatan mengajarnya hari ini Bu? Apakah semuanya aman-aman saja? Ya, begitulah, Bu. Semuanya masih lancar-lancar saja kalau mengajar. Oh, baguslah Bu. Tapi kalau aman-aman saja, kenapa ya? Saya mendengar dari nada suara Ibu tuh ada sedikit kayak kekesalan gitu. Iya, Bu, begitulah. Sedikit ada kekesalan saya. Oh, sedikit kesal. Kalau boleh Ibu bercerita ke saya mau kok mendengarkannya. Boleh, Bu. Saya meminta Ibu untuk mendengarkan. Ini nih, Bu. Saya berharap nantinya Ibu dapat itu. Tadi itu kan, Bu. Tadi saya ditelepon dengan orang tua murid. Ingin menyampaikan apa orang tua murid itu, Bu? Begini, eee, sepertinya ini, apa Bu, ada kesalahpahaman nih antara orang tua murid dan pihak perpustakaan. Hmm, oke, baik Bu Lis. Kita akan mencoba bersama membahasnya ya. Menurut Bu Lis, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Saya sih Bu ingin, nantinya, eee, antara saya, kemudian dengan siswa saya, dan orang tua murid, eee, tidak ada terjadi ketegangan antara kami, dan kami dapat saling menghargai satu sama lain sehingga tidak ada kekesalan saya lagi. Oke, jadi Ibu berharap tidak terjadi ketegangan ya, dan dapat Mhm, saling menghargai di antara Ibu dan orang tua serta siswanya itu sendiri. iya betul Bu Ira. Oke, jadi bagaimanakah menurut Ibu caranya agar tidak terjadi ketegangan antara Ibu dan juga orang tua murid sehingga dapat saling menghargai kembali seperti sedia kalanya. Dan menurut Bu Lis, di mana terjadi letak kesalahpahaman tersebut dengan orang tua murid? Eee, Begini Bu, kalau saya bisa cerita ke Ibu, tadi siang Bu, eee, guru yang bertugas di perpustakaan Bu, itu menghubungi saya. Menyampaikan ke saya lewat chat, kalau siswa saya masih ada yang belum mengumpulkan buku perpustakaan. Nah, salah satunya ada yang bernama Ica. Oh, jadi ada murid Ibu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Nah, saya teruskan ya, Bu, ya. Eee, Setelah itu kan, Bu, saya, eee, chat yang dikirim guru perpustakaan itu saya teruskan ke grup kelas saya. Nah, ternyata tiba-tiba, langsung ada japri dari murid saya yang bernama Ica, kalau dia sudah mengumpulkan semua buku perpustakaan. Nah, saya balas japrinya dia, Bu. Saya sarankan, saya tulis agar Ica segera konfirmasi ulang ke guru perpustakaan. Nah, itu dia isi chat saya. Tapi setelah itu nggak ada respon lagi selanjutnya dari Icanya. Oh, begitu. Saya sudah bisa membayangkannya ini. Terus kalau boleh tahu, bagaimana kalimat penyampaian Ibu ke Ica ketika Ibu menyarankan konfirmasi tersebut? Saya sih Bu gini, mengatakan, ke Icanya, "Nak, tolong kamu konfirmasi ulang ke pihak perpustakaan." Begitu Bu saya katakan. Mhm, mhm. Lalu?
Kenapa sampai ditelepon orang tua? Berarti orang tua yang menelepon itu orang tuanya Ica ya, Bu? Iya, Bu. Nah, beberapa menit kemudian, Bu, setelah kami ada chatan begitu, dan saya katakan saya sudah konfirmasi ke Ica. Nah, orang tuanya telepon saya langsung, Bu, bapaknya Ica. Oh, bapaknya Ica yang terus bapaknya Ica bilang apa sama Ibu? Mhm. Nah, saya ceritakan lagi ya, Bu. Lantas bapaknya Ica bicara begini di telepon dengan nada yang keras kalau, anaknya Ica itu sudah mengumpulkan semua buku-buku ke perpustakaan dan, bapaknya Ica itu, ngomong kalau saat ini sedang nangis-nangis. Karena dia dituduh belum mengumpulkan buku. Nah, tuh, sampai-sampai katanya, sampai-sampai, keluarlah kalimat yang nggak pantas begitu loh, Bu, dari bapaknya si Ica. Wow, kalimat yang tidak pantas ya. Seperti apa kalimatnya, Ibu? Gini, Bu, saya teruskan lagi ya, Bu, bapaknya Ica itu mengatakan gini, Bu, kalimatnya dengan nada yang keras, "Apa perlu guru-guru di situ saya bawa ke kantor Koramil ini?" Gitu, Bu. Iya, terus apa yang Ibu rasakan saat itu? Ya tentulah, Bu. Saya ini kesal lah, Bu. Harusnya kan bapak tersebut tidak seperti itu, mengeluarkan kalimat yang nggak pantas begitu, padahal saya adalah guru daripada anaknya sendiri. Iya, terus lalu sikap apa yang ideal Ibu harapkan dari bapaknya Ica? Kan idealnya, Bu, orang tua itu seharusnya kan, Bu, pikiran saya itu maunya ya menanyakan dululah kronologisnya seperti apa, tidak langsung-langsung emosi, tidak langsung marah, tanpa nggak tahu permasalahannya, seperti itu. Oke, baiklah. Setelah itu, apakah Ibu sudah menjelaskan kemungkinannya sudah terjadi kesalahpahaman di antara Bapak dan Ibu sendiri gitu? Iya, sudah sih, Bu. Saya itu kan sudah menyarankan, Bu, ke Ica agar konfirmasi ulang. Nah, itu ada kalimat saya konfirmasi ulang ke pihak perpustakaan. Ya, ya. Terus setelah Ibu menjelaskan responnya Bapaknya tersebut seperti apa, Bu? Ya, Bapak itu bilang begini sih, Bu, "Oke, oke, oke, oke." Lantas udah, tertutuplah pembicaraan kami di telepon saat itu. Hmm, lalu Bu Lis setelahnya ada mengkonfirmasi ulang nggak agar dia tidak salah paham lagi? Itulah, Bu, tidak ada sih, Bu. Seharusnya memang iya, Bu, saya, harusnya memang menghubungi Ica lagi, agar dia sedikit tenang dan menyampaikan kemungkinan ini, ada kesalahpahaman antara kami. Oke, baik. Dari kesalahpahaman ini, bagaimana rencana Ibu untuk menghubungi Ica dan mengklarifikasi masalah ini kembali? Apa ya, Bu, sepertinya saya ini harus ngomong ini, harus berbicara langsung secara personel dengan Ica, agar dia tidak khawatir lagi dan, nantinya saya berharap Ica ini bisa tenang menghadapi masalah dan saya juga berharap agar dia tidak pakai acara nangis-nangis gitu, Bu, ngadu-ngadu ke orang tua. Karena kan nanti orang tua bisa panik kalau anaknya nangis, lantas bisa jadi emosi, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali idenya nih, Bu. Apakah ada rencana Ibu selain dari rencana yang barusan? Mmm, ada sih, Bu, tapi ini masih ragu. Saya kepingin juga untuk mengadakan pertemuan dengan orang tuanya Ica. Oh, mengapa ragu, Bu? Saya rasa itu idenya sudah luar biasa. Nah, Bu Lis,
Ini kan kita udah banyak nih melakukan Mhm, percakapan sampai sejauh ini. Di iya. poin ini, apa menurut Ibu yang sudah Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Mmm, iya Bu, saya ini jadi merenung gitu ya Bu ya, saya dari pembicaraan kita ini ya inginlah nantinya membuat pertemuan dengan Ica, dan juga ya kalau memungkinkan juga saya nantinya akan membuat, agenda pertemuan, mengatur pertemuan dengan orang tuanya Ica. Iya, oke, kapan Bu Lis mau melakukannya? Kalau rencananya sih besok ya, Bu. Saya rencanakan begini, saya permisi sama gurunya Ica yang ada di dalam kelas pada saat jam belajar di kelas, kemudian saya bawa dia ke kantor untuk ngobrol, kami ngomong secara personal di kantor guru, dan dari ngobrol-ngobrol kami itu, nanti ya saya mungkin buat perencanaan sama Ica, untuk mengadakan pertemuan kapan ada kesempatan orang tuanya untuk bisa berjumpa dengan saya, begitu, Bu. Wah, keren sekali tuh Bu idenya. Ibu sudah menemukan solusinya. Jadi solusinya kan ada dua tadi. Boleh Ibu Mhm sebutkan mhm. ulang kembali kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Oke Bu, dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa nantinya saya akan mengadakan pertemuan dengan Ica secara personal dan itu akan besok saya buat dan selanjutnya nanti saya akan agendakan pertemuan dengan bapaknya Ica dan untuk mengklarifikasi semua permasalahan ini, begitu Bu. Oke, baiklah minggu depan kita bertemu lagi ya. Saya ingin tahu apakah yang Ibu rencanakan ini sudah terlaksana maksimal atau belum. Nanti misalkan masih ada kekurangan, mestinya dapat dikomunikasikan lagi agar tetap terjalin silaturahmi ya Bu. Jadi Mhm. nanti supaya gimana hubungannya semuanya baik ya antara Ibu, Ica dan juga orang tuanya Ica. Mhm, iya Bu, dan, nantinya saya masih berharap nih bantuan Ibu, karena kan nih Bu saya takut, apa yang saya rencanakan ini Bu, nanti malah tidak sesuai dengan harapan saya kan takut Bu. Jadi saya ingin ya Ibu tetap menjadi teman sharing saya, seperti itu Bu. Oke, oke Bu Lisani, saya siap membantu bila ada kendala. Iya terima kasih Bu Ira, kalau begitu Bu, saya lanjutkan tugas saya dulu ya Bu ya. Iya, silakan Bu Lisani. Oke Sampai makasih Bu. ketemu lagi Bu ya. Bu, sama-sama.